kita ini hendaknya membela harga diri orang Islam. Kita membela kehormatannya orang Islam, hartanya orang Islam, baik orang Islam itu ada di hadapan kita atau dia tidak ada. Jadi sebagaimana kalau ada orang yang coba menzolimi hartata, ada orang yang coba menzolimi kehormatanta, ada orang yang coba mengalirkan darata, tidak boleh gitu ya. Biar bukan di bajuku, biar mina pakai bukan di bajuku, biar mina gosok bukan di sendalku, biar mina makan bukan di makananku. Tidak boleh. Karena pemilik makanan, pemilik harta itu adalah orang yang beragama Islam dan dia adalah saudara. Nabi dan Rasulullah, barang siapa yang tidak ikut resah terhadap perkara yang menimpa orang yang beriman, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Fa inna man nasara musliman nasarahullahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang menolong orang Islam, maka Allah akan menolongnya. Wa man khadzala musliman, dan barang siapa yang merendahkan, yang menghina orang muslim, maka khadzalahullahu, Allah akan merendahkan dia. Nah, dan bagimu mencintai dengan tulus kepada semua orang Islam. Ini musannif menggunakan kata muslim, semuanya. Berarti kalau semuanya, tanpa melihat apakah dia muslim yang taat atau muslim yang maksiat. Adapun ghayatuhu, puncaknya cinta dengan tulus kepada orang muslim, hunya ini kembali pada nashi. Puncaknya cinta dengan tulus kepada orang yang Islam, alla taktuma anhu syai'an tarafi izharihi lahu husulan ala khairin au najatin min syarrin. Jadi selama ini, kan tadi saya mengatakan bahwa meskipun dia Wahabi, cintai juga, Syiai cintai juga, selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kenapa Pak kalau selama ini selalu diserang Wahabi, selalu dinampakkan kesalahannya begini-begini, kekeliruannya begini-begini. Begitu juga dengan Syiah, kekeliruannya begini-begini. Karena cinta itu diungkapkan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kondisi orang yang kita cintai dan kondisi orang yang mencintai. Sadiquka mayyasdiquka la mayyusaddiquka. Sahabatmu itu adalah dia yang menunjukkan kepadamu jalan yang benar, bukan yang selalu membenarkan kamu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa karamatihi wa asrarihi wa anwarihi fi din wa dunya wal akhirah. Faslun wa 'alaika bidzabbi an dima'il muslimina wa a'radihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa hudurihim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya musannif menyampaikan kepada kita, apabila kita jatuh kepada kezaliman, maka hendaknya kita berusaha untuk keluar dari kezaliman tersebut. Apabila kezaliman yang kita lakukan berupa kezaliman yang menuntut kisos, maka kita serahkan diri kita untuk diadili. Kalau kezaliman yang kita lakukan berupa menzalimi harga diri orang lain, maka kita minta halal daripada kezaliman tersebut. Tetapi jikalau kezaliman yang kita lakukan berupa mengambil barangnya orang lain, maka hendaknya kita kembalikan atau kita ganti dari barang yang telah kita ambil.
Lalu musannif rahimahullahu ta'ala menyampaikan, kata beliau, paslun, satu pasal, wa alaika bidzabbi an dima'il muslimina, dan bagimu membela darahnya orang-orang Islam, wa a'radihim, dan kehormatan mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, fi ghaibatihim, pada ketidakhadiran mereka, wa hudurihim, dan kehadiran mereka. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, kita ini hendaknya membela harga diri orang Islam. Kita membela kehormatannya orang Islam, hartanya orang Islam, baik orang Islam itu ada di hadapan kita atau dia tidak ada. Jadi kalau ada saudara ini beragama Islam, lalu ada orang yang menzolimi kehormatannya, maka kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita membela saudara kita ini. Misalkan ada saudara yang dia saudaranya semuslim kita, seagama kita, dia tidak ada di sini. Lalu ada orang lain di hadapan kita bercerita tentang dia yang tidak benar, artinya fitnah, bercerita tentang saudara kita yang muslim ini yang tidak benar. Maka bagi kita berusaha untuk mengklarifikasi. Kalau ditahui, misalkan ditahu dia cerita, oh iya ini dia mengambil begini, mengambil begini. Sedangkan kita tahu kalau bukan dia yang mengambil, maka kita kasih tahu orang itu, oh bukan dia yang mengambil. Kejadian sebenarnya itu seperti ini, dan seperti ini. Nah itulah yang dimaksud dengan membela kehormatannya. Atau ada saudara kita tidak ada di tempat, lalu ada orang lain yang akan menzolimi hartanya. Ada orang lain yang mau ambil hartanya, ada orang lain yang mau gosok sendalnya, mau pakai bajunya, mau ambil kitabnya, maka kita bela. Artinya kita bela, beritahu orang itu, ini punyanya Yanu, jangan dipakai. Ini miliknya Yanu, jangan diambil. Itu membela. Kemudian kama tazubba an nafsika fi dzalika kullihi, sebagaimana engkau membela dirimu pada itu semuanya. Dzalika ini kembali kepada dima, a'rad, amwal, menunjuk kepada itu, isyaratnya kembali ke sana. Jadi sebagaimana kalau ada orang yang coba menzolimi harta, ada orang yang coba menzolimi kehormatan, ada orang yang coba mengalirkan darah, maka kita berusaha mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan harta kita, menjaga darah kita. Seperti itulah kita menjaga kehormatan saudara Islam kita. Kenapa demikian? Karena kembali kepada hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan al-muslimu kal bunyan. Kita ini orang Islam seperti satu bangunan. Kalau yang satunya terganggu, maka kita juga terganggu. Dalam riwayat lain disebutkan kita ini seperti satu anggota tubuh. Kalau satunya sakit, maka yang lain juga ikut sakit. Jadi ketika ada orang yang ingin menzolimi saudara muslim kita, baik zolim berupa darah, zolim berupa harta, zolim berupa kehormatan, maka kita berusaha membela dia sebagaimana usaha kita membela diri kita. Jadi tidak boleh dicuek. Tidak boleh dicuek. Biar bukan di bajuku, biar mina pakai bukan di bajuku, biar mina gosok bukan di sendalku, biar mina makan bukan di makananku. Tidak boleh. Karena pemilik makanan, pemilik harta itu adalah orang yang beragama Islam, dan dia adalah saudara kita. Dan dia adalah saudara kita.
Jadi seperti itu. Tidak boleh ki cuek. Jadi kita harus membela saudara kita. Kenapa? Kapan ki cuek? Jangan sampai kita tergolong dari hadis Rasulullah, "Man lam yahtamma bi amril mu'minin falaisa minna." Nabi dan Rasulullah, barang siapa yang tidak ikut resah terhadap perkara yang menimpa orang yang beriman, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Ada perkara, ada sesuatu urusannya yang menimpa orang yang Islam, tapi kita cuek. Ada urusan yang sangat sulit menimpa orang yang beriman, kita cuek. Kata Rasulullah, tidak termasuk dari golongannya umatnya Rasulullah. Maka kita harus membela saudara kita yang beragama Islam sebagaimana membela diri kita. Fa inna man nasara musliman nasarahullahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang menolong orang Islam, maka Allah akan menolongnya. Wa man khadzala musliman, dan barang siapa yang merendahkan, yang menghina orang muslim, maka khadzalahullahu, Allah akan merendahkan dia. Nah, jadi kalau ditolongi saudara muslim tak, maka Allah akan menolong kita. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita cuek terhadap saudara muslim kita cuek terhadap saudara yang seagama kita, berarti Allah juga akan cuek kepada kita. Tidak dihiraukan, biar kau mina urusannya, karena bukan di urusanku. Jangan sampai Allah juga begitu. Ketika kita ditimpa musibah, kata Allah, biarkan Tommy dia selesaikan musibahnya, Allah tidak turunkan pertolongan, maka celakalah kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan cuek. Jangan bilang begitu, biarkan Tommy bukan Januku, biarkan Tommy bukan Jisaya, dan seterusnya. Minimal hati tak resah. Kalau memang paling tidak bisa dibantui dengan perbuatan, tidak bisa dibantui dengan harta, tidak bisa dibantui dengan ucapan, minimal kita bantu dia dengan doa. Jangan sampai cuek. Nah, kita tidak berpikir dan seterusnya. Nah, adik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pasal ini musannif berpesan kepada kita untuk membela kehormatannya orang Islam, membela hartanya, membela darahnya sebagaimana kita membela diri kita. Karena kalau kita membela menolong orang Islam, Allah yang akan menolong kita. Lalu berikutnya paslun. Satu pasal. Wa 'alaika bin nas'i li kulli muslimin. Dan bagimu mencintai dengan tulus kepada semua orang Islam. Ini musannif menggunakan kata muslim. Semuanya. Berarti kalau semuanya, tanpa melihat apakah dia muslim yang taat atau muslim yang maksiat, tanpa melihat apakah dia muslim ini sejalan pikiran tak atau tidak, tanpa melihat background politiknya, tanpa melihat mazhabnya. Kalau dia muslim, maka hendaknya kita cintai dia dengan tulus. Mana itu muslim? Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Biari pemabuk, biari penjudi, kalau dia muslim, hendaknya kita cintai dia. Tidak semata haki, tetap ini cintai. Tetap kita cinta kepadanya, karena dia saudara muslim kita. Wa ghayatuhu, adapun ghayatuhu, puncaknya cinta dengan tulus kepada orang muslim, hunya ini kembali pada nashi. Puncaknya cinta dengan tulus kepada orang yang Islam, alla taktuma anhu syai'an tarafi izharihi lahu husulan ala khairin au najatin min syarrin. Puncaknya dia bilang, puncaknya cinta kita kepada orang muslim, alla taktuma anhu,
hendaknya jangan engkau menyembunyikan darinya syai'an, sesuatu, tarafi izharihi lahu, yang engkau melihat pada menampakkan, hunya kembali pada syai'an, menampakkan sesuatu itu lahu kepada orang muslim, husulan maf'ulun bi dari tara, husulan menghasilkan, ala khairin atas kebaikan, atau keselamatan dari keburukan. Nah, jadi ini perhatikan ya anak-anak sekalian. Kan tadi saya katakan, kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia beragama Islam. Dia beragama Islam berarti menyandang status muslim. Kalau dia menyandang status muslim, maka dia harus kita cintai dengan setulus hati, tanpa melihat apakah dia sama politik atau tidak, dia partai ini, jangan dilihat itu. Tidak dilihat kayanya miskinnya, tidak dilihat mazhabnya, mau golongan Syiah, mau golongan Wahabi, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita harus mencintainya. Kemudian bagaimana cara mencintainya? Nah ini cara mencintainya, jangan sembunyikan sesuatu yang menurut kita kalau diberitahui maka akan melahirkan kebaikan kepadanya atau menghindari dia dari keburukan. Nah, misalkan begini, ini saudara tak ini pemaksiat tetapi dia beragama Islam, cuman pemaksiat Nah, pemaksiat kan kita harus cinta kepada dia. Bagaimana cara cinta tak? Maka memberitahu dia kalau yang kamu lakukan itu adalah maksiat, ganjarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu bukti cinta kita. Jadi selama ini, kan tadi saya mengatakan bahwa meskipun dia Wahabi, cintai juga, Syiah cintai juga, selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa Pak kalau selama ini selalu diserang Wahabi, selalu dinampakkan kesalahannya begini-begini, kekeliruannya begini-begini. Begitu juga dengan Syiah, kekeliruannya begini-begini. Nah, itulah bentuk cinta kita kepada dia. Jadi karena saya ini cinta kepada kalian, bro, misalkan begini ya, kita ini ketemu dengan Wahabi, Ustadz kamu bilang meskipun Wahabi itu harus dicintai, kenapa paling kasih begini, kak begini-begini. Nah, itulah bentuk cinta kita. Karena menurut kami pemahaman kalian ini menyimpang, maka karena bentuk cinta kami kepada kalian, kami beritahu kalau itu menyimpang, itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu, makanya dikasih tahu. Jadi itu bentuk cinta. Nah, itu bentuk cinta kita. Jadi jangan sembunyikan, jangan berlandas ke salah. Kalau bilang ada orang bermaksiat, kenapa tidak menteguri? Kenapa membiarkan ini? Kan dia orang muslim, kita harus cinta kepadanya. Berarti tidak cinta itu, tidak cinta. Logikanya begini, kalau ada orang yang kita cintai, misalkan ya, ada orang yang kita cintai, dia mengendarai motor, enak sekali rasa naik motor, tetapi cara dia naik motor tidak bawa SIM, dan di depan itu ada polisi yang sedang sweeping. Ada polisi yang sedang sipin. Dia nggak suka sekali naik motor. Nah, nggak suka sekali. Tapi tidak ada SIM-nya. Dan di depan itu ada polisi yang sipin. Kira-kira kalau dicintai ini orang, apa dibiarkan naik motor ke sana? Tidak. Meskipun naik motor itu membuat dia gembira, tetapi dilarang. Kenapa dilarangi? Karena akan mencelakakan dia. Mana nih mencelakakan dia? Sampai di sana tangkap polisi. Maka dilarang. Inilah bentuk cinta kita. Jadi tidak semuanya larangan itu adalah kebencian. Ada larangan yang berbentuk cinta. Karena cinta itu diungkapkan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kondisi orang yang kita cintai dan kondisi orang yang mencintai. Jadi seperti itu. Sekali lagi, musannif menyampaikan kepada kita
bahwa kalau dia beragama Islam harus dicintai, cintai dengan tulus. Bagaimana cara kita mencintai dengan tulus? Jangan sembunyikan sesuatu yang kalau kita nampakkan baik untuk dia, atau kalau kita nampakkan akan menghindarkan dia daripada keburukan. Nah, seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah kasih sayang yang tulus. Karena memang nasihat ini dia adalah kalimatul mustarak, bukan kalimatul nas. Kalimatul mustarak itu adalah kalimat yang memiliki banyak arti. Kalau nas, kata yang hanya memiliki satu arti. Nah, ini nasihat ini banyak artinya. Ada artinya nasihat, ada artinya cinta tulus, ada artinya meluruskan. Jadi agama ini adalah cinta yang tulus. Wa min nas'i, dan termasuk cinta yang tulus, antakuna likulli muslimin fi ghaibatihi kama takuna lahu fi hudurihi. Adanya engkau kepada semua orang muslim fi ghaibatihi, pada saat dia tidak ada, seperti adanya engkau baginya fi hudurihi, pada saat dia ada. Nah, ini. Jadi kata beliau, termasuk nasihat itu, termasuk cinta yang tulus. Orang muslim ini diperlakukan bagaimanapun keadaannya. Ketika dia ada di hadapan tak, diperlakukan dengan baik. Begitupun ketika dia tidak ada di hadapan tak. Ada di depan tak atau tidak ada di depan tak, sikap kita kepada dia tetap sama. Itulah cinta yang tulus. Jadi saya tanya anak-anakku sekalian, kalian ini cinta tidak kepada orang tua? Cinta sama keluarga? Cinta sama gurunya? Sama ustadznya? Ya harus semangat cinta. Waduh, lobek cintanya. Orang yang cinta itu semangat. Kecuali orang cinta yang tidak ketemu dengan cintanya, itu yang loyo. Loyo itu karena rindu akhirnya loyo. Tapi orang yang setiap hari ketemu dengan cintanya semangat. Semangat sekali. Cinta tidak sama ustadznya? Begitu. Cinta tidak sama temannya? Oke. Bagus. Nah, kalau kalian cinta sama ustaz, cinta sama teman, maka sikap kalian kepada ustaz sama ketika ustaz itu berada di depan kalian atau ustaz itu tidak ada di depan kalian. Nah, sekarang bagaimana sikap kalian? Tidak sama dong? Oh, di depan dewa ustaz. Ini kalau ada ustaznya di depan. Begitu tidak ada ustaznya di depan, sudah keluar aslinya. Keluar asli. Nah, itu tidak cinta tulus itu. Cinta tulus kita ini belajar mencintai, memperlakukan orang muslim itu sama ketika dia ada di depan tak dan tidak ada di depan tak. Ini pelajaran, ini wasilah apa? Wasilah, artinya wasilah perantara. Allah itu pernah dilihat dengan mata? Pernah dilihat di hadapan tak? Nah, kalau kalian tidak bisa menghormati orang yang nampak di depan tak, sebagaimana kalian menghormati dia ketika tidak ada di depan tak, pastikan kalian tidak akan bisa menghormati Allah. Sedangkan guru saja yang biasa hadir di depan tak, lalu dia tidak ada di depan tak, tidak bisa dihormati, tidak bisa memperlakukan dia seperti ketika dia ada di depan tak, bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan Allah? Sedangkan Allah tidak pernah dilihat sama sekali. Tidak pernah dilihat sama sekali. Itu pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Maka dari itu, berusaha perlakukan orang muslim
perlakukan orang yang kita cintai sama ketika dia ada di hadapan kita dan ketika dia tidak ada di hadapan kita. Kalau berhasil seperti itu, maka naik menjadi derajat muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Misalkan begini ya, saya sekarang ada di hadapan kalian. Karena saya ada di hadapan kalian, kalian tidak berani ribut. Tidak berani ribut. Kenapa? Karena ada Ustaz Maliaki. Tidak berani ribut di masjid ini, karena ada Ustaz. Nah, ketika saya tidak ada, maka selalu terbayang, oh, kalau ribut kak ini marah Ustaz. Kalau ribut kak ini tidak suka Ustaz. Tidak suka. Maka sama ketika Ustaz tidak ada dan Ustaz ada, ya sama perbuatan kita. Karena orang yang cinta terhadap seseorang, dia akan menghindari sesuatu yang tidak disukai oleh mahbub, oleh orang yang dicintai. Dan dia akan berusaha melakukan hal-hal yang disukai oleh orang yang dicintai. Kalau seperti itu, Allah ini tidak pernah dilihat. Kita juga, Rasul juga tidak ada di hadapan kita. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingat ini, saya dicinta kepada Allah. Apa sesuatu ini akan melahirkan bencinya Allah atau cintanya Allah? Kalau melahirkan cintanya Allah, saya lakukan. Tetapi kalau melahirkan bencinya Allah, saya tidak akan lakukan. Itu baru pencinta sejati. Jadi pencinta sejati itu sama nih, orang yang dicintai ada di depannya atau orang yang dicintai tidak ada di depannya, sama di perlakuannya. Tadi kita kalau di depannya iye, begitu dia tidak ada diceritakan keburukannya, maka itu bukan pencinta, bukan cinta sejati, itu cinta bohong-bohongan. Jadi begitu kata beliau. Wa alla tad'ara lahu minal mawaddati bilisanika fawqa ma yakmaru qalbuka. Dan janganlah engkau tad'aru lahu, engkau nampakkan kepadanya, bukan kepada muslim, minal mawaddati, dari kasih sayang bilisanika dengan lidahmu, fawqa, di atas apa yang disimpan di dalam hatimu. Jadi cintanya ini lidahnya luar biasa mengungkapkan cinta, seakan-akan cintanya 100%, tapi di hatinya tidak. Jangan begitu. Jangan begitu. Apa yang ada di hati kita, itu tempo yang diucapkan. Jangan sampai melebihi dari hati. Melebihi. Oh, di mulutnya dia mengatakan, tidak bisa kak hidup tanpa kamu. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Waduh. Padahal di hatinya ya biasa-biasa saja. Begitu orang ini tidak ada di depannya, ya tidak ada topi di hatinya. Itu dia ada di hatinya kalau ada di depannya. Pergi dari depannya, tidak ada topi di hatinya, lain lagi di hatinya. Berarti dia mengungkapkan cintanya dengan lidah melebihi apa yang ada dalam hatinya. Yang bilang jangan begitu. Kenapa jangan begitu? Karena memberikan harapan palsu. Apa namanya itu? PHP. Ya. Tidak sama dengan yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hati. Tidak sama. Kata beliau, kata musannif, wa minhu, termasuk juga cinta yang tulus, idza stasyaraka muslimun fi syai'in, apabila meminta petunjuk kepadamu orang Islam fi syai'in, pada sesuatu, wa aradta anna as-sawaba fi khilafi, wa aradta, dan engkau tahu, anna as-sawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi, sesungguhnya yang benar pada menyalahi apa yamilu ini kembali pada muslim, yang apa-apa yang condong orang muslim itu ilaihi, hi-nya kembali kepada ma, antakhbaruhu bihi, engkau memberitahunya bihi, dengan sesuatu itu.
Maksudnya begini. Ada orang muslim minta pendapat kepada kita. Dan kita tahu bahwa dia ini kan dua pilihan nih. Bagaimana menurut tak? Ada ini dua pilihan misal. Dua pilihan antara telunjuk dengan jari tengah, dua pilihan. Nah dia ini kita tahu kalau dia ini lebih condong kepada jari telunjuk. Padahal jari telunjuk ini tidak baik untuk dia. Yang baik untuk dia adalah jari tengah. Maka jangan disembunyikan, kita harus beritahu bahwa yang baik bagi dia adalah jari yang baik. Misalnya begini, misalnya bagaimana pendapat tak? Saya ini bingung. Selesai aliyah, apa saya mau masuk ma'had ali atau kuliah di luar? Tapi hatiku ini lebih besar kuliah di luar. Karena kalau kita kuliah di luar ya ada motor tak, ada juga HP tak, tinggal di kos-kosan bebas di sana, bisa merokok, bisa bonceng-bonceng dan seterusnya. Hatinya lebih besar kepada kuliah di luar misal. Nah kita ini tahu bahwa kuliah di Ma'had Ali lebih baik bagi dia daripada kuliah di luar. Maka kita harus beritahu dia bahwa ini yang lebih baik. Jangan sampai karena jagai perasaannya sehingga kita membenarkan apa yang dia inginkan meskipun itu tidak baik baginya. Sadiquka mayyasdiquka la mayyusaddiquka. Sahabatmu itu adalah dia yang menunjukkan kepadamu jalan yang benar, bukan yang selalu membenarkan kamu. Pokoknya bagaimana dengan menurut? Bagus. Bagaimana? Cocok nih begitu. Padahal kita tahu bahwa ini tidak bagus. Cuman karena friend, dia adalah friend kita, teman tak ini, maka benarkan terus, jangan. Karena cinta kita kepada dia, kita harus menunjukkan kepada dia yang baik untuk dia, meskipun yang baik untuk dia berbeda dengan apa yang dia harapkan. Harus ditunjukkan kepada dia. Itu bentuk cinta. Nah, kita juga kalau jadi ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita minta pendapat kepada teman tak, lalu dia menunjukkan jalan lain, jangan bilang, kamu tidak mendukung ki. Bukan begitu. Karena pilihan kamu tidak benar, maka kita tunjukkan pilihan yang lain. Jangan mengatakan tidak mendukung ki, seharusnya mendukung ki dan seterusnya. Bukan. Jadi tidak selamanya harus dibenarkan terus. Oke. Wa mimma yadullu ala khilafin nas'i al-hasadu lil muslimina ala ma atahumullahu min fadlihi. Dan sebagian dari apa-apa yang menunjukkan atas menyalahi cinta yang tulus adalah dengki terhadap orang muslim atas apa-apa yang didatangkan kepada mereka oleh Allah daripada karunia Allah. Ya. Jadi kata musannif, di antaranya tanda-tandanya kalau kita ini tidak tulus mencintai saudara kita yang agama Islam, tanda-tandanya kalau tidak tulus mencintai dia adalah timbul dengki dalam diri kita kalau Allah berikan dia anugerah. Nah, berarti tidak tulus cintai dia. Begitu Allah kasih dia anugerah berupa kesehatan, dengki. Allah berikan dia anugerah berupa kekayaan, dengki. Allah berikan dia anugerah berupa jabatan, dengki. Allah berikan dia anugerah berupa ilmu, dengki. Allah berikan dia anugerah berupa pasangan hidup yang cantik, dengki. Berarti cinta kita kepada saudara kita ini tidak tulus. Tidak tulus sih. Cinta yang tulus itu kalau dapat saudara tak ini kemuliaan, dapat saudara tak ini anugerah, dapat saudara tak ini nikmat, maka kita ikut gembira. Itulah yang disebut dengan cinta tulus. Kapan dalam diri kita ini ada rasa dengki, maka berarti cinta kita belum tulus. Wa asluhu, adapun asalnya dengki al-hasad, ayyashukka alaika in'amullahi ta'ala ala 'abdin min 'abidihi min ni'matihi fi dinihi
au dunyahu. Yashukka alaika. Sulit bagi kamu nikmat-nikmat Allah atas seorang hamba dari beberapa hambanya Allah dengan nikmat-nikmatnya pada agama orang itu dan juga dunia orang itu. Ya. Jadi itu dengki tidak enak dirasa kalau ada saudara tak yang dapat karunia dari Allah. Dengki itu Jadi itu ciri-cirinya dengki. Ciri-cirinya dengki itu tidak enak dirasa. Ada perasaan yang tidak enak dalam diri kita ketika saudara kita mendapatkan nikmat. Dengki itu segera kita ubah. Ada saudara tetap pada ringkin satu, tapi tidak enak dirasa. Tidak enak dirasa dalam hati tak dengki. Ada saudara tak dapat beli mobil, beli motor dan seterusnya, tidak enak dirasa. Dengki. Itu dengki. Wa ghayatuhu, adapun puncaknya kedengkian, anta tamanna zawala ni'mati anhu, engkau berangan-angan hilangnya nikmat anhu dari orang lain. Dapat timbul dalam hati seperti yang kita telah bahas sebelumnya tentang dengki. Timbul dalam hati tak? Hilang lalu sendalnya. Ada lalu yang gosok di sendalnya. Hilang lalu pulpennya. Dan seterusnya. Nah, itu nih puncaknya dengki yang paling buruk itu. Kita berangan-angan agar supaya nikmatnya saudara kita hilang, dipecah lalu. Ada lalu skandalnya. Korupsi lalu supaya dipenjara. Itu dengki itu. Dengki. Nah, jangan seperti itu. Qad warada, sungguh telah diriwayatkan, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Sesungguhnya dengki ia memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana melahapnya bara api terhadap kayu bakar. Bagaimana api menghanguskan kayu bakar, begitu pula dengki menghanguskan kebaikan-kebaikan kita. Habis kebaikan tak dihanguskan oleh rasa dengki itu. Maka segera diobati kalau ada dengki dalam hati tak. Wal hasidu, adapun orang yang dengki, mu'taridun 'ala Allahi fi mulkihi wa tadbirihi. Orang yang dengki mu'taridun, dia protes terhadap Allah di dalam kekuasaannya Allah dan pengaturannya Allah. Jadi itu hakikatnya orang yang dengki, tidak nak terima keputusannya Allah. Itu orang yang dengki, nak protes ketetapannya Allah. Kenapa? Misalkan ada orang yang dapat jabatan, sakit hati tak, maka secara tidak langsung kita ini protes Allah, karena yang kasih jabatan siapa? Allah. Kenapa kita tidak terima? Berarti kita tidak terima ketentuannya Allah. Ada orang yang dikasih harta, ada orang yang dikasih kesehatan, ada orang yang dikasih nikmat yang lain, tidak diterima. Berarti kita tidak menerima ketentuan Allah, karena Allah yang menentukan siapa yang dikasih ilmu, siapa dikasih kesehatan, siapa dikasih kaya. Itu ketentuan Allah. Kapan kita tidak menerimanya, berarti kita tidak menerima ketentuan Allah. Makanya bahaya sekali ini dengki. Bahaya sekali. Wa ka'annahu yaqulu bilisani halihi, seakan-akan orang ini dia mengatakan dengan bahasa keadaan. Kan keadaannya ini sakit hati. Jadi seakan-akan keadaannya ini menyampaikan, ya Rabbi, innaka wada'tan ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Ya Allah, salah lagi. Kenapa kita memberikan nikmat pada tempat yang salah, bukan tempatnya. Jadi seakan-akan bilang begini, ya Allah, salah lagi. Seharusnya yang dikasih harta bukan dia tapi saya, ya Allah. Berarti kita berprotes kepada Allah. Ya Allah, seharusnya itu saya yang dikasih kecerdasan bukan dia.
berarti kita protes dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya dengki. Wala ba'sa bil ghabtati. Nah, alhamdulillah. Wala ba'sa bil ghabtati. Dan tidak apa-apa dengan sifat ghabtah. Apa itu sifat ghabtah? Yaitu antara nikmatallahi ala 'abdin min 'abidihi. Engkau melihat nikmat Allah pada seorang hamba dari beberapa hambanya Allah, fatatlubu minhu, maka kamu meminta dari Allah Subhanahu wa taala mislaha, seperti dia. Haknya ini kembali pada nikmat, seperti nikmat. Itu namanya ghabtah. Ghabtah itu kita minta kepada Allah nikmat seperti nikmat yang diberikan kepada orang lain. Itu ghabtah. Tidak apa-apa itu begitu. Tidak apa-apa. Nah, misalkan ada saudara kita yang kaya, tidak sakit di hati, tak kaya, tidak sakit di hati, tak kaya. Dia kaya, hati tak tidak sakiti, enak di perasaan tak. Cuman kita mau seperti dia, akhirnya kita minta, ya Allah kasih kak juga kasih yang seperti dia. Nah itu ghabtah namanya. Apa bedanya ghabtah dengan hasad? Bedanya dengki dengan mengharapkan nikmat seperti nikmat orang lain. Kalau dengki tadi ada perasaan yang tidak enak dalam diri kita, ya syukka, susah dalam hati kita. Itu dengki. Nah, itu dengki itu. Tetapi kalau ghabtah bagus di perasaan tak. Cuman kita menginginkan juga nikmat yang seperti itu. Ya Allah, mau kak juga kasih hamba bersedekah, ya Allah. Kasih kak juga kekayaan seperti kekayaan dia. Ya Allah, mau kak juga mengajar, ya Allah, seperti dia. Kasih kak juga ilmu seperti yang engkau berikan kepada dia. Ya Allah, mau kak juga punya anak soleh, ya Allah, seperti dia. Ya Allah, saya juga ini mau dekat dengan engkau, maka kasih kak juga kebersihan hati seperti kebersihan dia. Itu ghabtah, tidak apa-apa. Yang hasud itu sakit hati tak kalau ada orang lain dapat nikmat. Sakit hati tak. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh musannif pada malam ini ialah kita harus mencintai saudara muslim kita dengan tulus. Perlakukan dia sebagaimana kita ingin diperlakukan, baik dia hadir di hadapan kita ataupun tidak hadir di hadapan kita. Jangan pernah iri terhadap kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Jangan pernah iri. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berberkah. Sehingga ilmu kita ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang melahirkan rasa cinta dalam diri kita kepada saudara muslim kita dengan cinta yang tulus, sehingga Allah juga mencintai kita sebab cinta kita terhadap orang muslim. Karena cinta Allah kepada kita, kita pun dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana.
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.